selamat malam Mrs. Planner. Selamat bergabung. Oke, yang baru bergabung yuk boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sebelum kita mulai, suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke. Oke, selamat malam Mrs. Planners. Oke, sudah terdengar suaranya? Halo Kak Uja dari Lombok. Oke, selamat malam Mrs. Planners. Apa kabarnya nih hari ini dan bagaimana aktivitas di hari Rabu ini? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Kembali lagi kita di Business Q&A bersama Pak Budi yang akan menemani waktu istirahat teman-teman sambil belajar. Bagi business planners yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Sambil menunggu Pak Budi, kita kenalan dulu yuk sama Business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar di kita di aplikasi atau website business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi dan materinya bisa diakses umur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Atau teman-teman bisa mengikuti free event kita seperti malam ini yaitu Business Q&A atau mengikuti kegiatan bisnis forum di hari Sabtu. Nah, malam ini Business Q&A bersama Pak Budi akan membahas topik menarik yaitu kapan waktunya kita diversifikasi usaha kita. Diversifikasi, mohon maaf. Yuk kita kupas bersama Pak Budi. Oke, yuk yang sudah join boleh langsung drop namanya dan di kolom komentar ya. Oke. Oke, yuk yang udah join langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Malam Kak Natashi. Wah, ada dari Surabaya, dari Bandung, dari Cianjur, ada Kak Nizar, ada Kak Yuliana dari Jakarta. Halo Kak Davin. Oke, sambil menunggu Pak Budi nih. Suaranya masih nggak ada Kak Yuliana? Apa sudah bisa terdengar? Mana nih teman-teman lainnya? Suara saya terdengar? Halo, selamat malam Kak Halvin. Halo, halo. Halo Kak Heldi. Oke. Halo Pak Budi, sudah ada invite-nya kah?
Oke, sebentar. Saya sudah ada Pak Budi di live ini. Mungkin Pak Budi bisa kirimkan invite Pak untuk bergabung. Yuk yang sudah join langsung drop nama dan domisilinya ya sambil menunggu Pak Budi nih untuk join. Oke. Oke, halo, selamat malam Pak Budi. Malam kabar. Bisa dengar suara saya? Nih, Bisa dengar suara saya, Reza? Reza kayaknya ini ya, sinyal ya. Sebentar Pak. sinyalnya kayaknya tadi. Teman-teman yang sudah hadir sama semuanya, kalau bisa suara saya boleh kasih tahu ya, call gitu atau gimana gitu ya. Oke, sudah Ya Mbak terdengar Pak? Amel. Udah Udah jelas? kedengaran. Oke, mana ya? Oke deh. Mm-mm. Selamat malam Pak Budi. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Kabarnya nih hari ini. Baik. Cuman saya lagi di Alhamdulillah. hotel ya. Oke. Eh, ini kayaknya ada cara di sebelah ini, saya nggak tahu itu suaranya bising banget itu. Jadi Oke, nanti oke. kalau misalnya kedengaran gitu, mungkin saya coba pakai headphone mungkin ya. Oke, baik Pak. Agak Oke, mungkin di bantu, Jogja tapi lagi kalau kunjungan enggak, nih Pak. ah Sedang kunjungan di Jogja Pak. iya saya ada ini ya, Um, eh, ada kunjungan rutin lah sebulan sekali minimal kan ya. Saya ke Jogja gitu ya, Oke. sama Oke. teman-teman. Di sini kirimin aja, kemudian ada PT ASF ya. Jadi besok meeting seharian. Ada kita ada program management development juga untuk tim senior manajemennya, kirimin aja. Ada meeting bulanan, biasalah seperti itu. Alhamdulillah. Padat ya Pak. Semoga berjalan Iya, lancar semua aktivitas besoknya nih. Oke. amin. Oke. Oke, bisa kita mulai ya Pak. Sebelumnya, Ya, selamat malam Business monggo. Planner. Malam ini Business Q&A bersama Pak Budi akan membahas topik menarik yaitu kapan waktunya kita diversifikasi usaha. Kita kupas tuntas bersama Pak Budi di Business Q&A malam ini. Business Planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil menyimak materi pembuka dari Pak Budi. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Budi akan terlebih dahulu sharing materi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Raisa ya. Selamat malam para business planners yang sudah rutin ya hadir di apa namanya ya, di business.id punya Q&A ya setiap hari Rabu gitu ya. Hari Senin dengan Pak Bas ya. Kemarin udah dengan Pak Bas ya Raisa ya. Ada Pak dengan Pak Bas kemarin kita di Oke, pagi jadi ini. ini 2 kali seminggu dan 1 kali dengan saya Pak Bas. Kemudian biasanya ada bintang tamu juga ya. Nah, kemudian biasanya rutin juga kita ada bisnis forum ya setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman yang bisa hadir, belajar ya free ya, gratis juga. Jadi nggak usah khawatir, banyak sekali yang mungkin teman-teman bisa. Nah, malam ini kita coba ambil topik kapan sih misalnya kita atau mungkin teman-teman pengen
diversifikasi bisnisnya gitu ya. Mungkin itu pertanyaannya karena ini berhubungan juga dengan Instagram saya ya tadi Ya, pagi gitu ya, yang saya betul. menyampaikan bahwa kadang-kadang kita ini tergoda cepat gitu ya untuk masuk ke bisnis lainnya, padahal bisnis kita yang ada itu sendiri belum terlalu kuat gitu ya. Nah, jadi sebetulnya diversifikasi istilahnya ya. Kita membangun bisnis yang yang didiversifikasikan itu adalah sesuatu yang normal ya, Oke. biasa gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah kapan nih kita mulai gitu ya. Nah, tapi kan banyak sekali saya melihat teman-teman ini belum apa-apa gitu ya, belum apa-apa, belum belum ya, saya nggak mau mengecilkan arti teman-teman ya, Hmm. artinya teman-teman ini baru mungkin ya bisnisnya belum terlalu besar, kemudian tergoda melihat wah ini ada peluang lain, apalagi temannya lagi wah lihat tetangga sebelah bikin ini, saya juga pengen deh gitu ya. Kemudian ada lagi yang prinsip misalnya jangan taruh semua telur kita di satu keranjang istilahnya, don't put your eggs in one basket kan gitu istilahnya ya. Nah, jadi ya benar dan tidaknya sih tergantung teman-teman nantinya ya. Mungkin teman-teman bisa mengatakan, loh itu kan ada teman saya yang punya banyak bisnis, 6 bisnis sekaligus jalan gitu ya. Nah, saya nggak tahu seberapa besar bisnisnya gitu ya. Nah, tapi kalau bisnisnya masih ratusan juta aja ya, rasanya itu tanggung gitu ya. Kalau kita untuk mau diversifikasi untuk ke bisnis yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mungkin mulai dari sebuah cerita dulu kan itu ya. Cerita. Jadi saya ambil 2 cerita supaya teman-teman bisa paham maksudnya gitu ya. Jadi saya ketemu ada teman gitu ya, udah cukup lama gitu ya. Dia bangun bisnis dari nol ya. Dia hanyalah seorang tamatan SMA, tidak kuliah gitu ya, tapi gigih gitu ya. Nah, gigih sehingga waktu itu dia membangun bisnis transportasinya dia gitu ya. Itu dari memulai dia hanya membantu ya truk-truk yang datang ke sebuah perusahaan gitu ya. Nah, kemudian lama-lama dia belajar di situ ya. Oh ternyata kalau perusahaan-perusahaan itu, pabrik-pabrik itu menyewa sebetulnya ya transportasi itu. Jadi dia tidak melakukan sendiri. Nah, sehingga waktu itu dia pikir, wah, kalau saya punya truk misalnya ya, saya kumpulin uang, kemudian dia menyicil gitu, satu truk gitu ya, dan kemudian dia ikutan gitu ya menjadi vendornya sebuah perusahaan besar gitu ya. Nah, lama-lama karena bagus servisnya ya dan segala macamnya, dia fleksibel, lama-lama dia bisa menambah gitu ya, dan dia rajin sekali rajin untuk menabung gitu ya. Jadi dia tidak pakai uangnya yang hasil setiap bulan dia tabung. Nah, kemudian dia nambah truknya lagi, nambah truk lagi. Nah, satu saat dia sudah sampai punya truk itu mungkin kalau nggak salah sekitar 250 ya, kalau nggak salah ya, 250. Dan dia sudah punya penghasilan ya, netnya ini cerita ya, setelah dikurangi semuanya pajak, semua biaya, itu dia 1 M sebulan gitu. Jadi dia punya tabungan lah istilahnya ya. Jadi kalau setahun disetahunkan, maka profitnya itu sekitar 12 M gitu ya, setahun gitu. Jadi setiap bulan itu dia punya profit lah ya sekitar 1 M. Nah kemudian, nah biasa lah karena anak muda nih kan ya. Nah, anak muda ini begitu dia punya 1 M setiap bulan, ya mulai mikir-mikir toh. Nah, tergoda ini, tergoda itu. Nah, tapi yang paling nyesek itu sebetulnya adalah pada saat dia berpikir ya, kalau dia ada tabungan 12 M gitu. Padahal biasanya itu selama ini
tabungannya itu kan dia putarkan kembali sebagai modal kerjanya gitu ya. Modal kerja diperbesar terus gitu ya. Sehingga dia dipercaya gitu ya sama perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Nah, tapi kemudian karena tergiur gitu ya, dia lihat temannya ini main properti ya, kan itu ya. Nah, begitu lihat temannya main properti diajak nih. Oh, yuk properti ini juga nggak ada loh, nggak ada risikonya kurang. Nah, karena kalau kamu invest di tanah, invest di rumah atau apa itu, nanti kan uangnya kan nggak hilang. Nah, jadi kalaupun kamu nggak bisa jual nantinya, gitu ya, maka barangnya masih ada. Nah, jadi asumsinya adalah kalau dia masuk ke bisnis properti, uangnya itu nggak akan hilang gitu. Nah, jadi akhirnya dia masuklah, dia belilah tanah. Jadi kebetulan dia juga bilang sama saya waktu itu, wah saya ini hobi Pak Budi yang miring-miring katanya. Nah, maksudnya itu harga-harga miring gitu. Nah, jadi tanah yang harga miring, dia punya uang, dia beli kan ya. Nah, kalau dia beli dengan uangnya sendiri gitu ya, yang 1 M setiap bulan itu, mungkin nggak ada masalah juga. Cuman masalahnya adalah uang yang 1 M biasa setiap bulan itu kan harusnya bisa dia putar kembali nih untuk menjalankan roda bisnisnya. Nah, tapi itu uangnya itu sekarang ini diambil gitu ya, sehingga dipakai untuk membeli tanah. Nah, tanah ini sendiri nganggur toh. Nah, tanah ini nganggur. Nah, jadi tidak berputar uangnya. Sedangkan uang yang harusnya tadi itu yang dibeli ke tanah itu harusnya bisa diputar untuk bisnis transportasinya. Nah, sudah mulai ada masalah dengan cash flow-nya kan itu ya. Nah, itu oke lah, masih bisa ya, karena uangnya itu masih uang yang profitnya dia lah gitu ya. Nah, kemudian akhirnya apa ya, dia satu kali itu ketemu tanah yang cukup besar gitu, kalau salah 4 hektar gitu ya. Nah, sehingga dia nafsu itu karena harganya miring, nafsu pengen beli, karena dia nggak cukup uang untuk membeli, dia ngutang gitu. Nah, ngutang ke bank gitu. Kalau tadi dia beli tanahnya pakai uang yang dia tidak ngutang. Oke, mungkin nggak ada masalah, tapi kerugiannya adalah kan ya, uang yang harusnya itu dia bisa putar kembali ke bisnisnya yang menghasilkan kemarin itu sekarang berkurang karena nggak dipakai untuk beli tanah. Nah, sekarang dia beli lagi tanah yang lebih besar lagi dan tidak produktif gitu. Jadi memakai utang gitu. Nah, sampai 100 M kalau nggak salah saya itu. Nah, 100 M. Sehingga dia harus nyicil toh. Jadi tanah itu sendiri tidak menghasilkan, tapi dia sendiri harus menyicil gitu ya, bulanan gitu ya. Sehingga yang tadinya ya dia punya tabungan sekitar 30 M, lama-lama tabungannya itu habis gitu kan ya. Untuk nyicil itu, tanahnya memang banyak gitu ya, tapi tidak produktif dan nggak bisa gampang dijual gitu ya. Nggak bisa gampang jual, tanah itu nggak bisa hari ini saya mau jual, nggak bisa gitu. Nah, jadi akibatnya apa? Lama-lama uang yang tadinya terserap keluar itu dari bisnis intinya, nah kemudian bisnis intinya itu lama-lama turun performanya. Truknya, maintenance-nya tidak lagi sebaik dulu, sudah sering rusak, bannya nggak diganti. Nah, sehingga tadinya 250 yang jalan mobilnya, mungkin sekarang jadi 200. Lama-lama berkurang itu pendapatannya, toh. Nah, pendapatan berkurang, lebih parah lagi nih. Jadi lingkaran setan nih. Jadi pendapatan berkurang karena tidak ada modal kerja untuk diputar kembali, gitu ya. Nah, kemudian karena cash flow-nya menjadi berkurang lagi. Nah, begitu berkurang lagi karena cicilannya setiap bulan itu tetap aja. Berarti makin bebannya makin berat ya. Nah, sampai satu saat, saya kira 6 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, itu sudah mau bangkrut kan gitu. Nah, baru datang ke saya kan gitu ya. Nah, biasanya teman-teman tuh gitu tuh, kalau mau bangkrut, ada masalah, berdatang ke saya gitu. Kalau lagi bagus, nggak datang ke saya. Nah, jadi udah mau bangkrut kan gitu ya. Nah, datang, nah nanyain gimana caranya. Nah, waktu itu ya saya bilang, ya ini kan kesalahan sendiri gitu ya. Artinya bisnisnya ada yang bagus gitu ya.
yang bertelur emas lah istilahnya itu ya. Saya bilang ini angsa bertelur emas, tapi emasnya diambil terus gitu ya. Nah, kemudian tidak diputar kembali, diinvestasikan di bisnis yang menurut dia tidak ada risikonya gitu. Nah, siapa yang bilang tidak ada risikonya kan gitu ya. Nah, begitu dia taruh uangnya di sana, nah memang dia punya tanah. Nah, yang lebih parah lagi dia bilang tanah itu Pak Budi tiap tahun kan naik harganya. Jadi artinya minimal saya ini punya aset gitu. Nah, betul, dia memang punya aset. Tapi ingat bahwa yang namanya tanahnya itu di atas kertas memang naik harganya gitu. Tapi begitu mau dijual, nggak bisa besok dijual langsung gitu. Apalagi tanahnya besar-besar kan gitu ya. Siapa yang punya duit misalnya 50 M, 100 M mau beli tanah itu sekaligus besok misalnya? Kan nggak bisa, lama. Sementara ya bisnisnya ini sudah mau mati kan itu. Padahal bisnis inilah yang sebetulnya yang menghasilkan tadinya. Nah akhirnya ya saya juga sulit waktu itu mencoba restrukturisasi dan segala macam ya. Jadi intinya ya menurut saya sih bukan hanya soal bisnisnya ya dan segala macamnya. Tapi intinya waktu itu saya tidak bisa banyak membantu gitu ya. Tapi inilah pelajaran-pelajaran, salah satu pelajaran yang sering saya ceritakan ke teman-teman juga bahwa jadi ada bisnis yang harusnya kalau dia misalnya nggak beli tanah tadi itu, menurut saya mungkin dia sudah punya, mungkin sekarang ya, ini 6 tahun yang lalu ya kita cerita, mungkin sekarang mungkin dia punya 1000 truk misalnya ya. Dengan servis yang seperti itu, dia masih bisa misalnya menghasilkan malahan menurut saya, ya mungkin minimal ya sekitar 3-4 M profit sebulan, jadi mungkin sekitar 30-50 M setahun gitu ya. Nah kalau dia terus-menerus dia perbaiki, itu mungkin kalau dia mau, nah, waktu itu kan saya bilang, jadi kapan sih kita kan ujung-ujungnya kan dia terlalu cepat, padahal waktu itu ya dia sudah menghasilkan, artinya kan sekitar berapa ya waktu itu ya, mungkin sebulan itu sekitar hampir 10 M ya dia punya bisnisnya ya. Jadi sekitar 120 sampai 150 M setahun gitu ya. Jadi sehingga dia dapat margin itu sekitar ya 1 M sebulan lah ya. Nah, jadi menurut saya ya intinya pada saat kalau misalnya saya ketemu dia itu sebelum dia mau bangkrut itu, pasti saya akan menyarankan untuk dia tidak dulu investasi di tanah itu. Jadi pertama investasi terus di bisnis intinya. Kemudian kalau pada saat tertentu ya, pada saat itu kan sebetulnya dia sudah independen, dia sudah bagus, pertumbuhannya ada, profitnya ada, marginnya oke lah untuk transportasi itu ya. Nah tapi kemudian kalaupun dia mau diversifikasi, sebaiknya diversifikasinya itu misalnya waktu itu adalah ke warehousing misalnya, ke logistik misalnya, sehingga ada hubungannya dengan bisnisnya itu. Nah memang waktu saya tanya dia apa alasan kamu mau beli tanah itu, sebetulnya alasannya gampang aja, nanti saya bisa bikin rumah Pak, bisa bikin ini sekaligus itu kan tabungan katanya. Nah ternyata ya bangkrut toh. Nah begitu dia bangkrut, tanahnya nggak bisa dijual karena dia utang ke bank gitu ya, akhirnya dijual dengan harga murah, akhirnya dia nggak mendapat apa-apa kan itu. Nah harus mulai dari nol lagi. Nah ini satu cerita ya, satu cerita. Jadi kapan sih misalnya pada saat itu mau diverifikasi? Menurut saya adalah pada saat Anda punya tim ya yang betul-betul sudah kuat dan bisnis Anda sudah bisa berjalan independen tanpa Anda gitu ya. Plus Anda sudah punya profit yang bagus dan Anda sudah punya cadangan-cadangan, tabungan, cash flow ya. Yang kalau misalnya Anda mau pisahkan ya boleh saja. Jadi saran saya misalnya ke bisnis transportasi itu ya, itu mereka sebetulnya bisa aja, oke lah saya mau berbisnis juga misalnya tadi itu tanah itu. Ya udah nggak usah lebih misalnya dari 5 M gitu misalnya ya. Nah setelah itu kalau mau rugi ya udahlah rugi 5 M nggak apa-apa. Nah, tapi kalau terus-menerus diambil uangnya dari bisnis intinya, kemudian ditaruh di tempat yang lain gitu ya. Nah, sehingga itu malah tidak berhasil, malah yang satu, yang tadi bagus menjadi tidak bagus, yang ini belum jadi,
juga akhirnya nggak bisa apa-apa. Nah, ini kan problem tersendiri ya. Nah, jadi itu satu story-nya ya. Ada lagi cerita di mana uh, teman-teman ini dia bangun bisnis gitu ya. Padahal dia bisnisnya menurut saya sih belum besar-besar amat kan ya. Nah, ini kan tergantung relatif ya. Kita bicaranya besar itu ukurannya seberapa kan itu ya. Nah, makanya kemarin itu sering saya bercanda. Kalau Anda belum ukurannya 1 T gitu ya, 1 triliun, yang nggak usah lirik kanan kiri gitu ya. Udahlah urus saja. Plus ya cash flow-nya tergantung cash flow-nya. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir ya, kalau kita mau mulai diversifikasi ya, pertama tadi itu, apakah bisnis Anda itu sebetulnya sudah bisa jalan ya dengan sistemnya, dengan tim yang kuat. Nah, kemudian apakah cash flow-nya Anda masih ada aksesnya, net free cash flow istilahnya ya. Jadi artinya Anda sudah hitung nih untuk modal kerja Anda. Nah, sehingga Anda juga hitung berapa kebutuhan investasi untuk mengembangkan bisnis Anda. Kalau masih ada juga sisanya, ya boleh-boleh aja Anda mau tuh. Tapi caranya Anda untuk misalnya diversifikasi pun jangan sembarangan juga kan. Jangan-jangan kita tukang goreng kan ya. Jual tempe goreng, tiba-tiba diversifikasi mau buat pesawat terbang kan gitu ya. Ya jauh banget kan gitu ya. Nah, jadi jadi kalau mau diversifikasi pun ada caranya. Jadi bisa misalnya vertikal ya, ke hulu, bisa ke hilir ya. Kalaupun mau ke samping gitu ya, samping yang mana nih misalnya ya. Bisa saja supportingnya dan segala macamnya. Jadi tadi itu contohnya transportasi itu bagi saya paling cocok kalau dia mau, dia harusnya masuk ke logistik warehousing misalnya. Sehingga transportasinya itu masih ada hubungannya dengan warehousing. Tapi kalau dia mau bangun perumahan karena gengsinya mungkin lebih tinggi gitu ya. Nah, ya akhirnya kayak gitu. Jadi dia tanam uangnya di tanah yang nggak berkembang, ya seperti itu gitu. Nah, jadi itu satu ya. Kemudian yang kedua tadi itu ada cerita lagi ya. Bisnisnya misalnya ya, bisnisnya itu sebetulnya potensialnya bagus ya. Tapi mungkin ya pada saat dia menjalankannya itu ada elemen-elemen dari bisnis itu yang nggak pas gitu ya, sehingga nggak bisa berkembang secepat dia mau. Karena ingat bahwa bisnis ini kan tidak hanya satu bagian saja yang bisa diandalkan gitu ya. Jadi kita nggak bisa jualan-jualan saja, nggak bisa juga profit-profit saja. Jadi semua elemen itu harus kita perbaiki, fundamental ya. Selalu saya cerita ya sama Raisa ya. Fundamental itu kan banyak ya. Nah, fundamental itu banyak sehingga semuanya harus diperbaiki sehingga bisa menjadi bisnis yang sustainable, jangka panjang, bisa profitable, menguntungkan, dan sekaligus juga bisa tentunya growing ya, tumbuh ya. Nah, jadi kalau bisnis teman ini yang maksudnya tadi itu dia merasa seolah-olah kok kayaknya nggak bisa berkembang. Nah, oleh karena itu, kalau karena seolah-olah nggak berkembang, akhirnya mulailah bangun bisnis yang baru lagi. Kan gitu ya. Sehingga dia punya 2 bisnis nih. Jadi maksudnya katakanlah dia oke sih, bisnisnya jalan tapi nggak berkembang banget gitu. Nah, padahal mungkin ya problemnya tidak berkembang itu bukan karena tidak ada potensial. Karena mungkin bisa saja manajemennya salah, bisa saja mungkin faktor dari produknya, bisa faktor dari segmen pasarnya. Banyak sekali ya, kalau di Raisa kan ingat nggak kalau kita belajar Smart Business Map misalnya ya, yang e-course yang ada di business.id misalnya itu ada 12 pertanyaan. Utak-atik aja itu dulu kan itu. Nah, cuman kan ini enggak. Jadi seolah-olah kalau nggak ada sales atau sales yang nggak berkembang, seolah-olah potensinya nggak ada kan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, dia bangun lagi bisnis yang baru. Nah, ternyata yang baru itu juga sama. Nah, kurang bisa juga berkembang. Padahal dia sendirian nih, artinya masih dia juga yang menjalankan, bukan tim yang berbeda ini. Nah, cobalah bangun yang ketiga gitu ya. Karena dia merasa, wah kalau saya punya 3 nih bisnisnya, wah saya bisa menghasilkan lebih banyak nih dibandingkan hanya 1. Nah, itu kan mitos ya, mitos tidak seperti matematis seperti itu gitu ya. Nah, jadi intinya menurut saya adalah pembukaan kita live yang malam ini adalah untuk teman-teman
pahami betul bisnis kita itu sebetulnya punya potensial untuk dikembangkan atau tidak, kan ya. Lalu usahakan semaksimal mungkin memperbaiki dulu ya. Kalau memang betul-betul setelah kita perbaiki dengan baik dan benar, ternyata memang kita rasanya memang tidak potensial lagi, ya boleh-boleh saja cut loss istilahnya ya. Ya udahlah saya matikan ini gitu ya. Kemudian saya bangun yang baru gitu ya. Jadi pivot istilahnya ya. Atau ya gunakan aset-aset yang ada ya bangun bisnis yang baru. Intinya adalah kalau kita masih sendiri menjalankan, ya istilahnya itu kita menjalankan, kemudian kita menjalankan lagi bisnis yang lain, kita menjalankan bisnis yang lain lagi. Ya badan kita kan satu, mata kita dua, tangan kita cuma dua, waktu kita sama-sama 24 jam. Sudah pasti tidak ada fokus seperti itu akan mengurangi kemungkinan ya bisnis itu bisa betul-betul berkembang. Karena mereka sebetulnya di awal-awal itu membutuhkan perhatian khusus kan sebetulnya. Kayak manusia lah ya. Pada saat bayi, perhatian ibu bapaknya itu kan harus lebih ekstra ya dibandingkan kalau dia sudah dewasa dan independen. Jadi sebetulnya sama sih kan gitu ya. Nah jadi itu juga yang jadi pertimbangan ya untuk teman-teman nantinya gitu ya. Nah kemudian juga sudah merasa besar. Nah ini problem juga nih kan gitu ya. Nah sudah merasa besar, besar itu kan relatif menurut saya kan gitu ya. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita, oh saya sudah 5M sebulan Pak, jadi sudah 60M setahun. Apakah itu sudah besar? Ya menurut saya belum apa-apa. paling paling gampang itu coba hitung market share Anda berapa, kan itu ya. Potensialnya berapa? Potensi pasarnya misalnya 1 triliun misalnya, apapun bisnisnya. Lalu kalau kita 60M setahun, 60M dibagi 1 triliun itu 0, baru ya. 0, nggak bunyi itu. Gitu ya. Jadi nggak bunyi gitu ya. Jadi sudah merasa oh sudah besar ya kalau begitu saya bisa bangun bisnis baru gitu. Nah, jadi itu sih mungkin yang saya ingin sampaikan adalah saya tidak mengatakan kita tidak bisa gitu ya. Boleh. Kapan bisanya? Ya menurut saya kalau bisnis itu sudah independen, sudah punya tim tersendiri, net free cash flow-nya istilahnya itu cash flow yang memang bisa digunakan untuk lain itu sudah ada. Tapi kalaupun kita membangun bisnis itu diversifikasi ya, maka diversifikasinya juga harusnya ada strateginya gitu, bukan suka-suka hatimu saja kan itu ya. Karena sayang banget kalau enggak kan itu ya. Nah, jadi saya kasih contoh waktu katakanlah waktu saya di Mobil Oil, waktu saya di Shell, saya di Coca-Cola, saya di SGM, di Danone. Apa yang nggak kurang ya kalau soal duit ya? Kan itu ya, Raisa ya. Betul, Artinya Pak. ya saya tidak mengatakan mau duit berapa. Bisa, mau 1 triliun, oke, mau dikasih kan gitu. Tapi apakah dia langsung buka bisnis semacam-macam, segala macam? Ya kan tidak kan. Kan itu ya. Waktu saya memimpin SGM ya, Sari Usada misalnya ya, dengan susu SGM, Danone waktu itu ya. Mana bisnis kita yang lain? Nggak ada. Kan itu ya. Padahal kita punya duit banyak sekali gitu ya. Yang net free cash flow kita bisa sampai 1 triliun gitu ya. Sebetulnya. Tapi nggak ada itu kita langsung mau bikin perumahan misalnya ya. Langsung atau saya nggak tahu karena bahan baku kami susu misalnya kami bikin peternakan sapi ya, sapi perah misalnya, nggak ada itu ya kan itu ya, karena harus ada strateginya ya. Jadi kalau tidak cocok ya, walaupun kita punya uang nggak cocok untuk itu, ya udahlah itu harus jalankan kecuali memang nggak ada potensinya lagi. Nah, saya juga sering ceritakan sama teman-teman waktu di workshopnya saya ya, apa itu di workshop SBM Advance ya, kemarin di CEO workshop. Nah, besoknya ada triple value ya, triple value your business ya, bulan Agustus ya, tanggal 15-16 ya. Nah, itu kan saya juga sering cerita. Misalnya di Coca-Cola ya. Coca-Cola itu jangankan di seluruh dunia, di Indonesia aja ya. Bahan bakunya apa ya? Kalau menurut Raisa Coca-Cola itu bahan bakunya? Banyak gulanya ya, Pak, dia.
Pasti Lebih gula, ke salah gula. satu air ya, gula lah Ya, misalnya. air Nah, gula. kemudian pembantunya ada kaleng ya, ada botol, ada plastik dan segala macamnya ya. Katakanlah gula lah misalnya ya, itu kan paling paling besar ya mungkin ya, bahan pokoknya ya. Nah, apakah kami dulunya bikin pabrik gula? Enggak. Enggak tuh. Eh, apakah kami bikin apa namanya ya, perkebunan tebu? Enggak juga kan itu ya. Berapa miliar kaleng botol yang dipakai setiap tahun gitu ya. Nah, kan itu ya. Kenapa nggak diversifikasi ke sana? Ya karena kita mau fokus kan itu ya. Nah, jadi karena itu dibesarkan, 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 dibesarkan. Nah, ya saya tahu orang Indonesia tidak akan seperti itu ya. Makanya saya bilang, tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan juga terburu-buru itu intinya ya. Jadi ya katakanlah misalnya tadi itu ya Coca-Cola itu berapa miliar ya, truknya aja 6.000 kalau nggak salah saya itu dulu itu ya. Pernah saya ingat saya itu. Nah kan bisa aja bikin distributor truk gitu ya. Sayang kan beli di orang lain. Buka misalnya agen untuk maintenance misalnya ya. Dan segala macamnya gitu. Jadi kalau dilihat dari itu ya, ya tapi ya saya paham sih teman-teman ini para entrepreneurs ini kalau melihat peluang itu kata sayang itu keluar terus ya, sayang ya sayang ya sayang ya gitu. Itu Raisa. Oke, baik Pak. Berarti memang harus kita lihat lagi ya Pak, market potensinya nih seperti apa. Biar kita nggak salah strategi untuk ini ya Pak ya. Diversifikasi intinya ya saya mungkin udah terlalu capek saya ngomongnya gitu ya. Mungkin ya banyak masih belum paham gitu ya kenapa sih saya ngotot soal fokus itu ya. Bukan berarti kita tidak bisa punya bisnis yang banyak gitu ya, tapi fokus dalam mengeksekusi satu-satu supaya maksimal hasilnya gitu ya. Ada waktu tertentu kapan kita bisa diversifikasi ya. Saya sudah kasih tahu juga tadi ya. Nah, apalagi kalau kita nggak punya timnya itu juga, Anda juga, uangnya itu juga, kemudian dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu kan repot kan itu ya. Gitu, Raisa. Oke, baik. Jangan sampai masih save everything ya Pak. Udah diversifikasi Iya, aja nih. iya, Jangan sampai makanya ya ya itu. teman-teman. Oke, kita langsung buka pertanyaan ya Pak Budi. Oke, ini Boleh, ada boleh. dari Kak Dekaya Snackbox. Kapan sebaiknya bisnis diversifikasikan dibunuh, sedangkan cash flow dari bisnis lainnya belum bisa menutupi kebutuhan lainnya, Pak? Hmm. Jadi maksudnya gimana tadi itu ya? Tunggu sebentar saya lihat ya. Kapan saja bisnis dibunuh, sedangkan bisnis yang lainnya belum bisa menutupi bisnis lainnya. Ya sebetulnya membunuh bisnis itu kan kalau memang bisnisnya itu memang sudah tidak bisa menghasilkan. Istilahnya kalau sudah berdarah, dia nggak menghasilkan. Habis itu dia menyedot darah Anda gitu. Ya kalau memang Anda nggak kuat gitu ya. Bagi saya mending cut loss istilahnya. Cut loss itu artinya ya matikan aja. Ya udah. Kan gitu ya. Sebab kalau enggak ya Anda akan berdarah-darah terus. Jadi nah cuman saya nggak tahu dia punya bisnis yang lain atau tidak kan itu ya. Jadi artinya mungkin ini punya bisnis banyak gitu ya. Ya, yang lain juga belum bisa menutupi. Jadi, nah inilah persoalannya kan gitu ya. Jadi misalnya dia punya 2 bisnis, 3 bisnis, tapi saling tergantung gitu. Karena yang bisnis ini harus menghidupi bisnis yang lain. Nah, yang seperti itu ya menurut saya nggak benar gitu. Ya Hmm, sebaiknya ya kalau memang kita mau, ya bisnis itu ya dia hidup dari dirinya gitu ya. Kalau memang dia nggak bisa hidup dirinya, tapi punya potensial, boleh aja Anda subsidi terus. Tapi kalau dia akan menyedot bisnis yang lain dan membuat bisnis yang lain yang berhasil atau yang bagus itu akan terkuras lagi, sama cerita yang tadi yang saya ceritakan tadi awalnya kan gitu. betul. Gitu, Reza. Oke, baik. Jadi kalau memang potensinya tinggi, nggak apa-apa ya, Pak, untuk dilanjutkan. Dan pakai opsi kabur dari bisnis lain pun nggak masalah ya, Pak. Kalau di dalam masalah ini nih. Oke, Iya, oke. jadi kan itu tadi itu ya. Jadi artinya uh, saya juga nggak tahu itu bisnisnya itu punya potensi atau tidak. Tapi kalau memang Anda tidak berminat lagi dan dia berdarah-darah, ya udah. Kalau saya sih matikan aja. Bisnis yang bagus saja saya matiin.
Oke, baik-baik. Oke, kita lanjut ya, Pak. Kita ambil dari Kak Ya. Dwi Cahyono. Kalau bisnis itu mending berpacu dulu di potensial marketnya atau hasil sellingnya, Pak? Kalau bisnis itu mending berpacu dulu di potential marketnya atau hasil sellingnya. Kurang paham saya maksudnya apa. Mungkin maksudnya ya bisnis itu kalau punya potensi pasarnya gitu ya. Ya dan Anda bisnisnya juga lumayan bagus ya udah fokus aja di situ dulu gitu ya. Sampai dia begitu tuh kuat, bangun sistemnya, bangun timnya. Nah, kalau ada net free cash flow Anda ambil sebagai dividen Anda atau keuntungan Anda. Nah, keuntungan Anda itu Anda mau tanam di mana ya terserah Anda kan gitu ya. Gitu. Oke, baik, Pak. Oke, selanjutnya kita ambil dari box Q&A ya, Pak. Ada Ya. dari Toko Kava. Izin tanya Pak Budi di luar topik. Untuk menghitung market share parfum laundry mengacu datanya apa ya, Pak? Untuk data yang digunakan mengacunya pada apa, Pak? Kalau market share ya, supaya teman-teman paham. Market share itu kan perbandingan antara bisnis kita dengan bisnis yang kompetitornya kita. Jadi katakanlah misalnya bisnis laundry itu di Indonesia ini ada misalnya 100 misalnya. Nah, kita salah satunya misalnya. Nah, pasar yang sudah ada di bisnis laundry itu katakanlah misalnya 100 miliar misalnya ya. Jadi 100 miliar itu punyanya siapa? Punya 100 bisnis laundry itu gitu. Nah, Oke. pertanyaannya adalah kita berapa miliar nih bisnis kita? Nah, jadi misalnya katakanlah bisnis kita setahun itu 10 miliar misalnya ya. Sedangkan pasarnya laundry itu bisnisnya adalah 100 miliar. Berarti kita punya 10%-nya. Nah, gitu ya. Nah, saya nggak tahu yang lain-lainnya berapa. Yang 100 pemain lainnya itu, ya 99 pemain lainnya berapa persen. Nah, itu saya juga nggak tahu. Jadi pertama, Anda harus tahu dulu size dari pasarnya. Nah, how big is the market? Itu pertanyaan nomor 4 kalau nggak salah itu ya. Um, apa namanya ya? Pertanyaan nomor 4 di Smart Business Map ya. Nah, ini ada Fazar Rahmat Taib nih nanya nih Oke. gimana kita tahu market totalnya 100 miliar seperti Bapak. Kan saya bilang misalnya ya. Nah, caranya bagaimana? Ya cari datanya. Kan itu ya. Data itu macam-macam. Bisa dari data pemerintah, bisa dari data Pemda, bisa dari research gitu ya. How big is the market gitu ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya, Pak. Tadi ada yang DM nih, Pak, dari Kanizar_Sujai. Saya punya bisnis, omsetnya 300 sampai 400 juta. Labanya belum bisa ditutup untuk cicilan. Memang cicilannya jangka pendek. Ini akan selesai dalam 2 tahun. Baru ada lebihnya. Dan setelah 10 tahun, baru semua utang jangka panjang selesai. Kira-kira apakah bisnis ini wajar atau tidak sehat, Pak? Oh iya, saya pakai permodalannya bank, alias ya, kalau bank utang ya Pak berarti. Iya. Oke, boleh tuh Ya, Pak itu kan dibantu. biaya. Utang itu kan biaya. Jadi artinya kalau misalnya bisnis kita ya, misalnya kalau Anda belajar keuangan ya, ada penjualan Anda. Saya nggak tahu misalnya penjualannya. Katakanlah penjualannya 1.000 nih. Kemudian ada HPP Anda nih. Misalnya HPP-nya katakanlah 400 ya. Nah, berarti ya masih ada sisa 600 kan gitu ya. Nah, dari 600 itu untuk biaya operasional Anda katakanlah 200 misalnya. Berarti masih ada sisa 400 nih. Nah, misalnya sisa 400 itu makanya cicilan Anda misalnya 200 misalnya ya. Nah, berarti masih ada sisa 200. Nah, itu oke aja sih bagi saya kan itu ya, sehat aja gitu. Uh, Oke. tapi ya, ini kan tapi misalnya kalau tadi tuh jualan-jualan Anda 1.000, HPP Anda sudah 700 misalnya ya, atau misalnya nggak usah HPP. Katakanlah HPP Anda 500 misalnya, tinggal 500. Lalu misalnya biaya operasional Anda, marketing dan semuanya 300 misalnya ya. Berarti tinggal 200 toh. Gitu. Nah, kalau cicilan Anda 500, ya nggak cukup. Kan itu ya.
Jadi kalaupun Anda mau berhutang gitu ya, Anda harus hitung berapa sebetulnya bebannya. Makanya kalaupun ini yang suka utang atau tidak terserah. Bagi saya sih Anda harus pikirkan sendiri gitu. Intinya hutang itu beban, sama dengan beban yang lainnya. Jadi kalau kita tidak ada sisa ya dari setelah operasional itu untuk bisa membayar hutang itu, ya udah, nggak usah kan itu ya. Ya, jadi atau kita perbaiki bisnis kita supaya bisnisnya lebih besar sehingga biayanya itu minimal keuntungan tingkat apa namanya ya salesnya itu bisa menutupi semua biayanya termasuk APB, operasional dan utang itu. Gitu, Raisa. Oke, berarti lebih baik membenarkan fundamentalnya ya, Pak, agar lebih profit. Iya, Oke, betul, betul. oke. Selanjutnya ya Pak, tadi tuh ada yang tanya nih Pak di postingan Bapak nih tadi pagi ya. Hmm. Postingannya kan terkait pada saat kita melihat peluang bisnis ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara membedakan memang belum besar atau memang sudah harus pivot bisnisnya? Ya, pivot bisnis itu kan kalau memang pertama ya kalau memang Anda tidak ini gitu ya. Apa namanya ya? Pivot itu kalau memang tidak potensial, itu salah satu boleh pivot. Yang kedua, misalnya memang kita sudah berusaha nih untuk memperbaiki market fit-nya dan segala macam, ternyata nggak jalan juga, itu boleh pivot gitu ya, menurut saya ya. Jadi pivot itu juga ada waktunya. Pivot itu artinya Anda keluar dari bisnis inti atau merubah bisnis Anda menjadi bisnis yang berbeda. Tapi Oke, kan kalau bisnisnya jalan, ngapain Anda rubah? Itu aja fokusnya dulu kan itu. oke, oke. Ya. Berarti memang kembali lagi ya Pak, lihat dulu situasinya. Ya, ya Oke, betul. oke. Lanjut ya Pak, kita ambil dari Kak Hari Burnama. Saya mau Ya. mengembangkan usaha Pak Budi. Sistem sudah ada, bisnis plan sudah ada, usahanya F&B sudah berjalan, ada 3 outlet, cuman berdarah-darah. Rencana mengembangkan dengan menjual aset karena butuh modal. Gimana tuh Rencana Pak? mengembangkan dengan menjual aset karena butuh modal. Jadi sebelum Anda menjual aset Anda, perbaiki aja dulu bisnisnya, kan gitu ya. Karena kalau bisnisnya sendiri berdarah terus ya, dan Anda nggak sanggup untuk menutupi ya, mensubsidi darahnya itu, ya kan repot nantinya gitu ya. Nanti jual aset tapi bisnisnya juga tidak diperbaiki, akhirnya asetnya habis juga kan itu. Nah, jadi artinya bagi saya sih lihat dulu persoalannya apa gitu ya. Dia berjalan iya, tapi kok bisa berdarah-darah kan itu pertanyaannya. Kan itu. Jadi fundamentalnya kembali lagi diperbaiki dulu. Entah apa, kenapa salesnya hanya di situ atau biayanya kenapa sebesar itu. Ujung-ujungnya kan simple bisnis ini. Hanya revenue atau omset dikurangi biaya, kalau ada sisa itu profit. Udah. Jadi kalau kita nggak ada profit berdarah minus gitu ya, berarti ada yang salah antara salah satunya kan. Either revenue-nya kurang atau cost-nya kebanyakan. Nah, Betul, betul. itu. Oke. Oke, semoga bisa membantu ya Pak jawaban dari Pak Budi ini. Lanjut ya Pak, kita ambil dari Karangga_GP. Pak, kalau Ya. sales kita kurang bagus, apakah kita harus merubah segmentasi dan harga produk kita? Kalaupun harus Hmm. dirubah, momentumnya kapan Pak? Paling bagus Rangga, saya nggak tahu Rangga ini sudah belajar smart business Mbak, atau belum ya. Karena kalau salesnya itu tidak bagus, kan persoalannya kan bukan banyak kan, bukan hanya soal harga misalnya ya, bukan soal segmentasi saja, tapi bisa dicek satu-satu kan itu ya. Jadi pertama ya tentunya adalah produk kita ini dibutuhkan atau tidak, atau memberikan solusi terhadap persoalan konsumen yang kita targetkan atau tidak gitu ya. Nah kalau itu saja tidak, berarti ya sudah kemungkinannya salesnya ya tidak akan bagus. Kalaupun produk Anda bagus, tapi salah sasaran, akhirnya juga nggak bagus. Jadi contohnya, misalnya ya, Anda bagus nih produknya, Ferrari misalnya. Lalu Anda jual misalnya
saya nggak tahu ya di mana misalnya yang bagi orang nggak ada artinya Ferrari itu gitu ya. Padahal produknya bagus gitu. Jadi salah sasaran misalnya. Atau kebalikannya, Anda buka restoran mewah di kampung gitu ya. Restorannya bagus, ya produknya mungkin bagus. Tapi karena pasarnya bukan yang itu, ya nggak ada yang datang gitu. Nah Betul. bisa juga karena produknya sendiri yang mungkin di produk market fit-nya itu belum ada ya. Hmm. Jadi itu salah satu yang Anda tanya. Kemudian tadi itu bisa juga karena Anda tidak unik gitu. Anda hanya sama dengan yang lain. Nah, kalau seperti yang saya selalu bilang, kalau Anda sama saja dengan yang lain, itu mirip-mirip komoditas. Nah, kalau begitu, harga yang termurah lah yang dicari. Nah, kalau Anda tidak yang termurah, maka Anda tidak akan laku gitu. Itu. Oke, balik lagi ya Pak, harus belajar 12 pertanyaan nih, biar kejawab semua pertanyaannya. Oke Betul, deh. betul. Oke, kita lanjut ya Pak, dari box Q&A ini. Ya. Dari Kak Fajar Agowo, untuk scale up, parameter apa aja yang digunakan untuk mengukur valuasi dalam beberapa waktu ke depan nih Pak? Ini kita pernah bahas ya Pak, sebelumnya nih di Road to Ulang lagi. IPO waktu itu. Ulang, ulang lagi pertanyaannya. Oke, sebentar ya Pak. Untuk scale up, parameter apa aja yang digunakan untuk mengukur valuasi dalam beberapa waktu ke depan? Hmm. Ya, saya nggak belum paham betul pertanyaannya itu apa. Mungkin maksudnya adalah dia pengen scale up nih, gitu ya. Yuk. Lalu parameternya apa sih untuk kita mau scale up ya? Ya, jadi kan scale up itu apa sih? Kadang-kadang kita mendengar scale up apa sih? Kan scale up itu apa? Scale up kan itu sebetulnya adalah kita membuat bisnis kita yang tadinya mungkin kecil gitu ya. Nah, kemudian kita mau fast track nih istilahnya itu ya, mau tumbuh dengan cepat gitu ya. Jadi itu scale up. Nah, tumbuh dengan cepat itu bukan hanya soal jualannya saja, tapi berarti scale up itu juga scale up dengan timnya juga di scale up, infrastrukturnya di scale up ya, pola pikirnya juga di scale up. Jadi bukan hanya sales saja kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang pertanyaan kemarin ya, itu yang saya bahas sebetulnya di eh, apa namanya? Di Road to IPO workshop ya saya Pak? di Triple Value ya. Nah, Oh, workshop saya di Triple Value yang bulan Agustus ini itu kan kita membahas mengenai eh, apa saja sih sebetulnya yang membuat bisnis kita ini bernilai gitu. Jadi kalau kita mau scale up, mau membesarkan itu, jangan asal besarkan aja. Jadi harus juga ada strateginya membesarkan supaya bernilai gitu. Nah, nilainya bisnis kita itu bagaimana cara ngitungnya? Ya itu kita pelajari juga sih di Triple Value itu. Caranya menilainya berapa? Lalu misalnya kalau kita membutuhkan investor nantinya berarti kita harus tahu dulu nilainya. Karena betul. kalau nggak tahu nilainya kita, ya bagaimana kita mau menawarkan ke orang kan gitu ya. Kita sendiri nggak tahu ditanya orang berapa sih nilainya. Wah saya sendiri nggak tahu. Lalu ibu menawarkan apa kan gitu ya. Nah jadi itu di triple value sih itu dibahas. Nah, kemarin juga sudah pernah kan ya di dalam live sebelumnya juga kita bahas ini. Gitu. Betul, Pak. Kembali lagi ya, Pak, harus dilihat dulu nih dan dihitung secara matang nilai dari bisnis kita agar mampu dijual lebih baik ya, Pak. Hmm. Oke, oke. Betul. Oke, lanjut ya, Pak. Kita ambil Ya. dari Kak Fazar Ahmad Toib. Gimana menghadapi kompetitor yang muncul dengan kekuatan jauh lebih besar dari kita nih, Pak? Kekuatan apanya nih? Kekuatan duit kah? Kekuatan apa? Kan itu pertanyaannya ya. Jangan-jangan value-nya nih. Kalah saing, Pak. Ya Dari artinya value, kalau jangan-jangan. apapun bisnisnya yang besar-besar itu dulunya kan kecil. Betul. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau kita tuh kecil, seolah-olah kita nggak bisa bersaing dengan yang besar. Cuman strategi bersaingnya pasti akan berbeda, kan ya? Nggak mungkin kita frontal melawan yang besar-besar. Jadi yang paling penting itu adalah gitu ya, apa namanya ya? eh, Kalau saya melawan yang besar, ya kita mencari kelemahannya si besar itu apa, kan itu ya. Biasanya yang besar-besar itu kelemahannya misalnya speednya, kecepatannya misalnya ya. Jadi misalnya
Katakanlah misalnya, kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu misalnya dia mengeluarkan produknya sekali 6 bulan. Lah karena kita masih kecil, mungkin setiap bulan kita bisa mengeluarkan produk misalnya ya. Nah, sehingga kita jadi lebih cepat. Misalnya kalau ada customer yang komplain, biasanya perusahaan besar itu lama prosesnya, birokrasinya. Nah, kita bisa memberikan respons misalnya langsung 1 kali 24 jam, sehingga kita jauh lebih cepat. Kalau kita mau misalnya merambah ke masuk ke pasar yang baru misalnya, kita bisa lebih cepat. Sedangkan perusahaan yang besar biasanya lebih lambat. Itu contohnya ya. Jadi apa sih kekurangannya itu kita harus berbeda. Jadi artinya kita harus punya kekuatan di mana kelemahan yang si besar itu yang harus kita lawan. Jangan memperbaiki apa yang mereka kuat gitu. Itu sama dengan waktu kita cerita di Smart Business Map. Itu cerita uniqueness-nya kita atau pembedanya kita. Yang unik itu jangan sampai uniknya itu ya sama aja dengan yang besar gitu, uniknya gitu, sehingga kita akan kalah gitu. Jadi kita harus berbeda dengan mereka. Lalu yang kedua, harus relevan juga gitu. Jadi kita unik, relevan untuk konsumen kita. Dan nggak ada gunanya kita unik tapi nggak relevan gitu ya. Gitu Raisa. Oke, balik lagi ya Pak ke slogannya value creation, unik dan relevan, juga tajam nih, biar dilirik terus ya Pak. Betul, Oke. betul. Oke, lanjut ya Pak. Kita ambil dari Kak Awenrah. Pak, kalau pemilik usaha memegang porsi 60% dari total omset penjualan, padahal ada 4 sampai 5 sales lainnya, apakah itu sehat ataukah seharusnya building tim sales yang lebih kokoh agar porsi lebih merata? Ulang lagi tuh, gimana? Uh, dia 60% itu apa? Pemilik usaha memegang porsi 60% dari total omset penjualan, padahal ada 4 sampai 5 sales lainnya. Apakah itu sehat ataukah seharusnya building tim sales yang lebih kokoh agar porsi lebih merata? Kalau itu tergantung kita menjualnya caranya bagaimana kan gitu ya. Jadi Oke. mungkin saya berasumsi ini pemilik perusahaan ini menjual sendiri 60%, lalu Mhm. 40%-nya orang lain kan gitu ya. Nah, jadi kita tentunya itu namanya channel sales dan distribution strateginya ya. Apakah kita jual sendiri? Apakah kita pakai reseller? Apakah kita pakai distributor? Apakah offline? Apakah online? Nah, itu semuanya adalah strategi yang harus kita hitung dengan matang. Kenapa sih kita misalnya memakai reseller atau distributor? Kenapa nggak sendiri semuanya? Jadi misalnya ini perbedaan yang signifikan misalnya. Waktu saya di Coca-Cola dulunya, misalnya ada sekitar 1.200.000 toko, outlet, retail, store yang kita layani. Tapi tidak semuanya kita layani langsung. Yang kita layani langsung itu cuma sekitar 400 ribunya gitu. Sisanya ya sekitar 800 ribu lainnya di Indonesia itu, seluruh Indonesia itu dilayani lewat distributor, lewat agen, lewat subdistributor ya. Kenapa? Karena terlalu mahal kalau kita melayani semuanya. Jadi ada faktor biaya. Kemudian juga faktor jangkauan misalnya ya, jangkauan kita sendirinya kalau kita misalnya harus membangun di setiap kota harus ada, terlalu mahal juga jangkauannya gitu ya. Kemudian dari sisi kecepatan misalnya, kalau kita mengandalkan kita semuanya mungkin nggak bisa cepat gitu. Sedangkan kalau kita pakai distributor atau reseller bisa jadi cepat. Tapi kelemahannya kan juga ada kan itu ya. Berarti kelemahannya adalah distributor sama reseller kalau kita nggak kontrol, mereka bisa kontrol kita ya. Kemudian nah sekarang jadi saya tidak bisa mengatakan itu sehat atau tidak, itu 60% dan 40% itu. Ya tergantung strategi kita apa, alasan kita memilih ya. Strategi itu apa? Ini jangan-jangan karena mungkin tidak ada strategi, sudah alami saja seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya kejadiannya seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau Anda pengen kontrol ya berarti Anda lakukan sendiri semuanya. Kalau Anda ingin cepat, mungkin harus bawa distributor dan reseller. Tapi semuanya ini ada risikonya, ada baik, ada buruknya gitu, Risa. Oke, baik. Semoga membantu ya jawaban dari Pak Budi nih, karena udah jelas banget pastinya harus bagaimana kelanjutannya. Oke ya Pak, kita lanjut Betul. ambil dari box Q&A nih.
Ya, ada dari Kavatur 100M. Apa ada ukuran atau idealnya berapa persen dari profit kita boleh nambah modal via hutang bank nih Pak? Persen atau idealnya? itu ada sih. Itu namanya debt to equity ratio namanya ya, rasio utang terhadap modal sendiri gitu ya. Nah, bank sendiri tidak akan memberikan hutang ke orang yang utangnya sudah banyak kan itu ya. Kan itu intinya ya. Nah, jadi contohnya apa sih? Misalnya, let's say katakanlah misalnya kita punya modal sendiri misalnya 1M. Lalu kita utang 1M. Ya, itu berarti 50% uang sendiri untuk menjalankan bisnisnya, 50% lagi utang gitu ya. Jadi debt to equity ratio-nya itu 1 kan ya. Jadi artinya 1 itu adalah ininya apa si apa utangnya itu separohnya dan modalnya separohnya gitu ya. Nah, apakah itu sehat? Nah, kalau yang seperti itu sih ya masih oke gitu. Yang parah itu adalah misalnya kita butuh modal 1M. Ya, kemudian utang kita 900, modal sendiri 100 misalnya. Nah, 100 juta. Nah, berarti beban utangnya gede banget kan itu ya. Jadi Betul. sudah 9 banding 1 kan jadinya kan ya. Nah, jadi ini yang kalau 1 banding 1 sih masih oke lah. Nah, kalau mau lebih safe lagi kan, misalnya ya utangnya misalnya tadi itu ya butuh modal 1M, kita punya modal sendiri 750, utangnya 250 misalnya. Jadi rules-nya di perbankan tuh ada ya, masing-masing bank juga punya aturan di mana mereka juga menghitung resikonya. Jadi kalau Anda sudah terlalu banyak utangnya dibandingkan modal Anda sendiri, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mau memberikan utangnya gitu. Oke, baik. Berarti seperti blacklist ya Pak? Kalau dibilang ya. Ya nggak blacklist sih, sebetulnya kalau blacklist itu kan sudah nakal ya. Tapi Ya. maksudnya bank itu akan takut Anda tidak akan bisa bayar kan gitu. Oke. Karena tidak ada Mm-mm. penunjang lainnya ya Pak. Oke, Betul. oke. Oke, lanjut ya Pak. Nih, Ya, dari tadi ada kaca siro. Jika sudah meningkatkan value produk tapi masih kalah bersaing dengan produk lebih terkenal, apa yang harus dilakukan, Pak? kalau kalau value maksudnya tadi itu kalau value-nya sudah diperbaiki gitu. Sebelumnya tadi jika sudah meningkatkan value nih Pak, jadi sudah ditingkatkan tapi kalah saing dengan produk lebih terkenal. Berarti ada yang salah itu dengan value Anda. Itu Artinya kalau sudah belum tajam ditingkatkan ya. value-nya, artinya ya nggak ada gunanya meningkatkan value kalau masih masih kalah bersaing kan itu. Jadi kalau kita mau bersaing, kan mungkin kita meningkatkan value. Jadi kadang-kadang mungkin kalau belajar dari Pak Baskoro Hadi misalnya ya, di value creation atau apa itu kan ada kita cerita soal price value ya namanya ya. Jadi artinya harga Anda itu dengan value itu harus matching gitu. Nah, sehingga orang merasa dia tidak kemahalan dan juga tidak terasa murah gitu ya. Nah, Oke. biasanya eh, brand-brand atau produk-produk yang sudah terkenal itu value-nya itu biasanya lebih tinggi dinilai dibandingkan dengan harganya kan itu ya, atau paling tidak sama gitu ya. Nah, ini yang penting gitu ya, karena kalau tidak harga kita katakanlah misalnya harga kita 1.000 misalnya ya. Lalu di persepsinya di benaknya konsumen itu nilai kita itu nilai produknya kita itu misalnya atau jasa kita misalnya itu hanya 500. Nah, kalau harga kita 1.000, persepsi mereka 500, berarti pasti mereka akan bilang ini mahal kan itu ya. Nah, tapi coba dibalik gitu ya. Harga kita 500, ya kan itu ya. Tapi mereka mempersepsikan, kok saya merasa dapat produk yang bernilai 1.000 ya. Nah, berarti pasti mereka bilang, oh ini murah nih. Nah, kan itu. Nah, kalau udah begitu, biasanya orang akan beli kan ya. Ya, kalau pasti Raisa kan pasti pernah beli mungkin ya. Ih, bagusnya produk nih ya. Kok murah ya? Kok murah ya? Kan Betul. gitu ya.
Betul, Pak. Nah, kalau orang bilang kok murah itu maksudnya adalah persepsi kita harganya di atas itu. Tapi kita dapat harga di bawah itu. Artinya value-nya produk itu di atas dari persepsinya kita. Nah, itu yang bagus kan gitu. Nah, jadi kalau kita sudah meningkatkan value, tapi persepsinya si konsumen tidak ada perubahan sama sekali, buat apa? Kan gitu. Jadi kita ngeluarin uang, tapi persepsinya konsumen tetap aja sama. Nggak ada bedanya, ya makanya nggak jalan-jalan juga gitu. Baik. Berarti motivasinya sudah terpenuhi ya Pak dengan harga yang lebih murah tapi value-nya lebih tinggi ya Pak. Ya, Oke, semua orang pasti maunya itu kan. betul betul. Jadi jangan sampai berarti perlu ditingkatkan lagi ya Pak value dari Kak Chessy Roll ini nih. Iya, harus Dikembangkan paham lagi. dulu value apa sih yang dibutuhkan oleh konsumennya juga kan itu ya. Kadang-kadang kita Betul. menambah seolah-olah kita menambah value padahal cuma menambah biaya. Value-nya nggak bertambah. Nah, itu yang celaka itu. Oke, karena value bisa meningkatkan potensi market lagi ya Pak, secara tidak langsung ya. Sih, ya. Pasti itu kan persepsi itu kan penting ya di dalam bisnis gitu. Karena orang tuh Oh, orang orang tuh tidak logik 100%. Manusia iya. ini tidak logik 100%. Dia nggak mesin soalnya. Dia punya emosi, punya feeling, punya rasa gitu ya. Nah, makanya di dalam ilmu bisnis, marketing dan brand itu kan lebih banyak bermain di emosi ya, di hal-hal persepsi gitu ya, bukan soal produknya saja. Memang awal-awalnya pasti produknya, tapi ujung-ujungnya mereka tidak lagi membeli sekedar produknya, kan gitu ya. Betul. Oke, baik Pak. Oke Pak, kita sudah di ujung sesi bisnis Q&A ini. Iya, Sudah saya juga banyak ada jawaban kerjaan nih lain ini. dari bisnis planners nih. Oke deh. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya yang sudah diberikan malam ini. Sudah membantu menjawab pertanyaan dari bisnis planner semua juga nih. Semoga bisa bermanfaat dan dipraktekkan di bisnisnya bisnis planner semuanya. Oke, selamat malam Pak Budi. Terima kasih banyak sekali lagi atas insight-nya. Oke, Terima terima kasih, kasih juga selamat bisnis malam Reza planners. semuanya Selamat teman-teman, malam selamat Pak Budi. malam. Oke. Oke, terima kasih Business Planners yang sudah join di Business Q&A malam ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk bisnisnya Business Planner semuanya. Sampai jumpa di next Business Q&A selanjutnya ya. Selamat malam.